Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi Asik. Nah, kali ini kakak nggak akan bahas materi ya, jadi kakak akan membahas soal dari pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom komentar. Jadi nanti buat adik-adik, kalau misalnya punya pertanyaan yang ingin dibahas atau apa, boleh komen di kolom komentar ya. Jadi nanti insya Allah akan kakak buatkan videonya, tapi mohon sabar ya, jadi nggak langsung komen terus langsung dibuatin gak ya. Jadi tunggu aja, nanti insya Allah akan dibuatkan videonya ya. Sebelum itu, jangan lupa untuk terus dukung channel Biologi Asik dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Nah, di sini kakak akan menjawab pertanyaan dari Nandito Raharjo. Nah, di sini Nandito ingin minta dijelaskan tentang proses konversi biomasa menjadi bioenergi. Oke, sebelum ke prosesnya, maka kita harus tahu dulu apa itu biomasa. Jadi biomasa atau biofuel itu merupakan sumber energi yang berasal dari makhluk hidup. Nah, apa aja contohnya? Bisa dari kotoran ternak, kotoran manusia, limbah organik atau limbah rumah tangga seperti sisa makanan, kemudian sisa sayur, sisa buah, ataupun dedaunan kering, kayu, dan lain sebagainya ya. Jadi banyak banget sumber energi yang bisa digunakan sebagai biomasa. Nah, biomasa ini bisa kita perbarui sehingga tidak akan habis dalam waktu yang lama. Makanya biomasa ini kan terus dikembangkan ya. Nah, lalu apa saja yang termasuk biomasa? Jadi yang termasuk biomasa salah satunya ada biogas, kemudian ada bioetanol, dan biodiesel. Jadi kita akan bahas tiga ini ya. Yang pertama ada biogas, yaitu gas yang dihasilkan dari fermentasi bahan organik. Jadi energi yang dihasilkan dari biomasa itu, kan tadi biomasa menjadi bioenergi ya. Jadi energi yang dihasilkan itu disebut sebagai bioenergi. Nah, energinya diperoleh dari proses fermentasi. Nah, contohnya biogas ini ya. Jadi biogas ini bisa asalnya ya, bahan organik yang digunakan untuk fermentasi bisa dari kotoran hewan, kotoran manusia, ataupun dari limbah organik. Nah, untuk prosesnya, maka nanti kotoran manusia ataupun kotoran ternak akan ditampung melalui bak penampung ya. Jadi disinilah nanti kotoran manusia ataupun kotoran ternak akan melalui fermentasi. Jadi prosesnya itu melalui fermentasi. Kalau untuk biogas maka menggunakan bakteri anaerob yaitu bakteri Methanobacterium ya. Jadi nanti di sini kotoran ternak ataupun kotoran manusia akan difermentasi oleh bakteri Methanobacterium dan akan dihasilkanlah gas metana. Nah, gas metana inilah bioenerginya ya. Jadi pengubahannya atau konversi energinya dari kotoran manusia, nah difermentasi jadilah gas metana. Nah, gas metana ini merupakan bahan bakar yang ramah lingkungan karena dia tidak menimbulkan asap atau tidak menimbulkan polusi ya. Dan nanti gas metana ini akan disalurkan ke rumah-rumah dan digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga. Jadi untuk masak dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang kedua juga ada selain biogas ya, ada bioetanol. Jadi bioetanol itu adalah bahan bakar alternatif berupa alkohol atau etanol yang berasal dari tumbuhan. Nah, tumbuhan yang biasa digunakan untuk bioetanol apa aja? Nah, bisa yang pertama ada kentang, kemudian jagung, ubi, dan juga singkong. Nah, tapi yang paling sering digunakan tuh biasanya jagung. Jadi selain harganya murah, ternyata jagung itu juga menghasilkan etanol yang lebih banyak dibanding tanaman lain. Nah, lalu bagaimana prosesnya? Nah, di dalam tanaman ini kan mengandung glukosa. Jadi tanaman-tanaman ini ya seperti jagung, ubi, dan lain sebagainya ini mengandung glukosa di dalamnya. Nah, glukosa ini kemudian akan difermentasi ya. Difermentasi biasanya oleh Saccharomyces jamur ya, menjadi etanol dan karbon dioksida. Nah, etanol inilah yang kemudian dijadikan bahan bakar alternatif pengganti minyak bumi. Bioetanol umumnya nanti akan dicampur dengan bensin dan campurannya itu disebut dengan gasohol ya. Jadi gasohol inilah yang digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti bensin. Oke, yang terakhir ada biodiesel. Nah, kalau biodiesel ini juga bahan bakar alternatif pengganti minyak bumi yaitu berupa solar ya. Untuk ya sama ya, untuk bahan bakar kendaraan ya. Untuk pembuatan biodiesel ini biasa menggunakan biji jarak, kemudian bisa menggunakan kapuk ataupun kelapa sawit ya.
Biodiesel itu merupakan sumber energi yang ramah lingkungan karena menghasilkan emisi gas buang yang tidak mengandung sulfur dan juga biodegradable ya, jadi dapat terurai sehingga tidak menghasilkan racun. Jadi tidak meracuni manusia ya. Jadi kalau misalnya asap kendaraan itu kan biasanya mengandung karbon monoksida ya, jadi bisa mengganggu proses pengikatan oksigen ya oleh hemoglobin. Oke adik-adik, itu tadi video pembahasan soalnya. Jadi buat kalian yang punya pertanyaan dan ingin dijawab juga, boleh komen di kolom komentar ya. Nanti kakak akan buatkan video pembahasannya. Oke adik-adik, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe video ini. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.